Shalom semuanya, apa kabar? Saya yakin dan percaya buat saudara-saudari yang menyaksikan secara online di IG bahkan di Facebook GPP Nusana. Saya yakin semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kita bisa menikmatinya. Pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian pertolongan-Mu. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu setiap waktu, setiap saat yang boleh kita rasakan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita menyanyikan bunyi dari awal, katakan pertolongan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa di malam hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan, napas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu melalui online Bapa, baik dari Instagram ataupun Facebook. Sana kiranya Tuhan memberkati yang mendengar, akan urapi kami semua tanpa terkecuali yang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Ya, pada malam hari ini kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu makna kebangkitan Kristus. Di mana kita sudah merayakan hari Jumat Agung, di mana Yesus rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Namun Dia tidak hanya mati dalam keadaan manusia, tapi Dia juga bangkit di hari yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya, atau saya sendiri yang membacakan untuk kita semua. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga 10. LAI memberikan sebuah judul Kebangkitan Yesus. Ayat pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sedemikian singkat pembacaan kita pada malam hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Ya, kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema makna kebangkitan Yesus. Setiap manusia, jika ada seseorang terdekat, baik itu orang tua, saudara-saudari yang meninggal dunia, pastinya orang tersebut akan mengalami kesedihan, akan mengalami yang bisa dikatakan ya tangis-menangis karena kepergian seseorang yang dikasihi, karena berperginya orang yang sudah dekat dalam kehidupannya. Pasti ada kesedihan yang dialami, dan tidak menutup kemungkinan kesedihan itu pun terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka bisa dikatakan sedih segala macam karena mereka menyaksikan langsung yang dimana pada hari Jumat Agung Yesus mati.
di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Sehingga kesedihan terjadi. Sehingga kalau bisa dikatakan, banyak yang mengira bahwa kepergian Yesus itu tidak ada kebangkitannya. Namun apa yang terjadi? Jauh-jauh sebelum Yesus bangkit, dia sudah mengatakannya bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Yesus sendirilah anak manusia tersebut. Sehingga setelah hari Jumat Agung dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kalau lihat dari sini, ya kan, Yesus membuat gempar semua orang yang berada pada saat itu. Kenapa? Karena kejadian Yesus bangkit itu di luar pikiran manusia. Kebangkitan Yesus itu membuat semua orang terheran-heran. Bahkan Maria Magdalena dan Maria yang lain pun, mereka buru-buru atau datang atau menengok kuburnya Tuhan Yesus. Ya, mana tahu kenapa kuburan Tuhan Yesus. Mungkin ada perasaan hati yang sangat mendalam dari Maria Magdalena dan Maria yang lain sehingga dia mau untuk menengok kubur Tuhan Yesus. Namun kalau kita lihat di sini ada sesuatu kejadian yang begitu luar biasa, yang dimana maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini kejadian yang dimana kejadian tersebut sangat dahsyat, yang tanpa dipikirin oleh manusia, yang tanpa istilahnya itu diterawang segala macam oleh manusia. Dan kejadian ini memang sungguh-sungguh kejadian yang begitu nyata pada saat itu. Sebab ada seseorang malaikat Tuhan, ya kalau bisa dikatakan ini sesuatu kejadian yang dimana kejadian ini kalau kita lihat malaikat biasanya itu kalau di perjanjian lama sering muncul, ya kan? Sering muncul dia, atau bisa dikatakan teofani kalau dalam bahasa teologinya. Nah, pada saat ini pun juga, ya kan? Ternyata malaikat itu tidak hanya terjadi pada saat ini saja dia muncul. Pada waktu Maria, ibu kandung atau ibu biologis daripada Tuhan Yesus pun pernah mengalami dijumpai oleh seorang malaikat. Nah, pada saat ini juga pun ternyata malaikat Tuhan datang juga kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini kejadian yang sangat di luar pikiran manusia. Mari kita akan melihat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Ada perkataan pertama yang Tuhan Yesus katakan ketika dia bangkit. Kita lihat di ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ini perkataan pertama yang Yesus ucapkan ketika dia bangkit. Ketika dia tidak lagi berada dalam kubur. Artinya, ya, ketika Yesus bangkit, yang pertama dia mampu mengalahkan maut. Ternyata maut tidak bisa menguasai Yesus. Ternyata maut tidak berkuasa penuh atas Yesus. Yang dimana kalau kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus ternyata mampu mengalahkan maut. Yang dimana maut ataupun kematian ini itu menjadi momok ketakutan yang terbesar dalam diri manusia. Ketika seseorang diperhadapkan oleh maut, pasti seseorang tersebut akan mengalami ketakutan. Bahkan mungkin punya
ada yang mungkin punya rencana atau punya keinginan, jangan sampai kematian atau maut tersebut menghampiri diri saya. Tapi tidak bisa. Yesus saja yang dimana punya kuasa, dia bisa mengalami kematian. Tapi kematian tidak berkuasa atas Yesus. Artinya dia Tuhan yang sanggup mengalahkan maut. Inilah kita harus renungkan, saudara semua, bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini, ya, di ayat 9 tadi, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Setelah saya selidiki dari arti kata dasar salam ini, itu dalam bahasa Yunaninya kairo atau tulisannya chairo, yang artinya bersuka cita. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bersukacitalah. Kenapa sih harus bersuka cita? Karena Yesus sudah bangkit. Ya kan? Kenapa sih harus bersuka cita? Ternyata Yesus mampu mengalahkan maut. Inilah yang Yesus mau katakan, bahwa kita patut bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah mampu mengalahkan maut. Yesus mau mengatakan sukacita kepada mereka karena murid-muridnya, ya kan, mengalami kesedihan, mengalami istilahnya itu ya sakit gitu kan. Dia Yesus teladan, ya kan, dia pribadi yang begitu luar biasa mengajarkan keteladanan. Tiba-tiba dia mati. Pasti mengalami kesedihan murid-muridnya. Namun Tuhan Yesus mengatakan, bersuka citalah. Artinya Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya itu terlalu larut dalam kesedihan. Biasanya kalau seseorang sudah terlalu larut dalam kesedihan, akan ada hal-hal yang negatif yang dia lakukan. Ya, kita lihat saja misalnya di televisi. Ketika seseorang tidak mampu lagi bersuka cita, terlalu larut dalam kesedihan sehingga membuat dia depresi, banyak orang yang melakukan bunuh diri. Banyak orang yang melakukan mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang konyol. Entah meminum racun, entah loncat dari ketinggian. Karena mereka tidak sanggup lagi untuk melewati kesedihan tersebut. Sudah terlalu larut dalam kesedihan sehingga hidup mereka depresi. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang mampu mengalahkan maut, tapi Dia Tuhan juga yang mampu mengajari kita untuk tetap bersuka cita. Dalam hal apapun, ya kan? Kita harus mampu bersuka cita. Karena kalau kita semakin terus-menerus mengikuti, ya kan, alur daripada kesedihan kita, itu nggak akan menyelesaikan masalah kita. Yang ada kita malah kurang bersemangat. Entah kita kerja, entah kita sedang melakukan studi pendidikan. Kalau orang kurang semangat, ya kita bisa lihatlah, ya kan, mau ngapa-ngapain tidak mau, sana kurang semangat. Tapi nyatanya ada perkataan pertama yang Yesus ucapkan kepada kita, bahwa kita harus bersuka cita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat malam hari ini, apa sih yang membuat sukacita kita hilang? Apa sih yang membuat sukacita kita itu
tidak istilahnya itu wow gitu kan, semangat gitu. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari yuk semuanya saya mengajak kita semua, jangan hidup kita dikendalikan oleh kesedihan kita. Jangan hidup kita dikendalikan oleh, ya kalau bahasa sekarangnya itu kegalauan kita. Mari yuk kita bersuka cita. Kesedihan tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Jadi, dari mana sukacita itu harus kita dapatkan? Pastinya di dalam Yesus. Tema besar daripada kitab Filipi adalah bersukacita. Yang mau Yesus katakan di sini bahwa maut bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, apalagi masalah kita. Jadi datanglah kepada Tuhan Yesus supaya kita mampu melewati hal-hal yang di luar pikiran kita. Supaya kita bisa karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Minta kekuatan kepada Tuhan Yesus supaya kita mampu bersukacita setiap hari, supaya kita mampu bersukacita setiap saat. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Yuk, mari semuanya kita merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Masa sih kita tidak mampu bersukacita? Daripada itu semua, ya. Salam bagimu, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah Tuhan Yesus. Ya, ketika Yesus hadir kembali, ya kan? Ternyata mereka sangat menanti-nantikan Tuhan Yesus. Ya kan? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ada pujian yang dinaikkan. Inilah yang patut kita syukuri, saudara semua, bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu memampukan kita untuk memuji, memuliakan nama Dia. Kita kembalikan segala hormat kita. Kenapa? Ya, karena Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Makanya kita patut bersyukur, patut memuji, memuliakan nama Dia. Yang ketiga, ya, kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Yang ketiga adalah iman kita atau kepercayaan kita tidak sia-sia. Puncak daripada iman Kristen adalah kebangkitan Yesus. Paulus jelas mengatakan di sini, kalau Tuhan kita tidak dibangkitkan, ya kan, untuk apa kita percaya kepada Tuhan yang tidak bisa mengalahkan maut? Untuk apa? Toh Dia Tuhan tapi nggak bisa mengalahkan maut, ya kan? Maka daripada itu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kita tidak sia-sia karena Tuhan kita tidak bisa dikalahkan oleh maut. Berarti kita tidak salah percaya, berarti kita tidak salah mempercayai Tuhan yang begitu dahsyat.
Kalau dirinya saja tidak bisa menyelamatkan atas maut, masakan dia bisa menyelamatkan kita yang ya entah berapa miliar manusia pada saat ini? Tidak akan mungkin, sebab dirinya saja pun tidak bisa mengalahkan maut kalau dia tidak bangkit. Oleh sebab itu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, kita patut bersyukur. Kenapa? Ya kan? Kita percaya kepada Tuhan yang begitu luar biasa, yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan maut. Maka iman kita, kepercayaan kita kepadanya tidak sia-sia atau tidak hampa. Dalam bahasa lainnya tidak hampa. Ya, ada artinya. Jadi di sini jelas dikatakan oleh Paulus, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Ya kan? Jadi rasul-rasul, ya kan? Ya kalau bisa dikatakan sekarang para gembala, para misionaris, para pendeta, ketika mereka memberitakan Yesus tapi Yesus tidak dibangkitkan, tidak bangkit, maka sia-sialah Injil yang disampaikan itu. Kenapa? Kosong. Yesusnya mati. Yesusnya enggak berkuasa atas maut. Jadi hampa. Apa yang dikatakan oleh rasul, oleh misionaris, oleh para gembala, oleh para pendeta, oleh para guru-guru sekolah minggu, itu ternyata kosong kalau Yesus tidak bangkit. Tapi yang dikatakan mereka itu punya arti, punya makna yang begitu luar biasa, karena Yesus telah bangkit. Inilah, ya kan, kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Nah, pada saat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita maknai kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan segala maut tidak berkuasa atas hidupnya. Mari kita bersuka cita dalam kehidupan kita. Dan jangan tentukan sukacita kita oleh keadaan kita. Tapi tentukanlah sukacita itu dalam diri kita. Banyak orang yang berkata bahwa kebahagiaan itu kita ciptakan dari diri kita sendiri. Ya, oleh sebab itu percayaan kita, iman kita tidak menjadi sia-sia, sebab Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan maut. Inilah saja yang boleh kita pelajari bersama-sama. Mungkin ada dari saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan buka sesi tanya jawab seperti yang sudah diberitahu oleh IG GPP Susana. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kita akan menyanyikan pujian yang tadi, Pertolonganmu. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku
merasakan kasih-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ya, mungkin ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan ya dari saudara atau saudari kita. Yang pertama, kenapa Yesus setelah bangkit hanya menunjukkan diri kepada murid-muridnya, bukan ke semua orang? Ya, saya ulangi, kenapa Yesus setelah bangkit hanya menunjukkan diri kepada murid-muridnya, bukan ke semua orang? Jadi ini pertanyaan yang begitu luar biasa, itu bagus ya. Kenapa sih Yesus, ya kan, Tuhan yang kita sembah, hanya menunjukkan diri kepada murid-muridnya? Ya, bukan setelah dikatakan kepada semua orang, ya. Ya, kalau bisa kita lihat dari ayatnya tadi, karena yang mungkin menurut saya, ya kan, Yesus begitu tahu perasaan daripada murid-muridnya, sehingga dia mau menunjukkan, ini loh, saya ini Tuhanmu, saya ini ya Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga saya bisa mengalahkan maut tersebut, sehingga dia bisa bangkit. Dan setelah itu, kenapa dia harus bangkitnya kepada murid-muridnya, atau menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Artinya Yesus mau memberikan tugas kepada murid-muridnya. Ya, jadi ketika murid-muridnya sudah melihat Yesus sudah bangkit, maka murid-muridnya punya tugas supaya memberitakan Yesus yang sudah bangkit. Mana tahu nanti orang-orang yang ada di sekitarnya bertanya, emangnya kamu sudah melihat Tuhanmu bangkit? Emangnya kamu sudah melihat secara langsung Tuhanmu bangkit? Nah, inilah mungkin, ya kan, supaya menghindari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka murid-muridnya harus melihat secara langsung kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah melihat langsung kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan, saya yakin percaya Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, jadi kepada murid-muridnya dulu nih, kepada orang-orang terdekatnya, karena kan ya murid-muridnya, ya. Jadi mau nggak mau, senang nggak senang, ya kan,
murid-muridnya harus melakukan apa yang menjadi perintah dari gurunya atau Tuhannya. Nah, Yesus sudah membuktikan keajaiban kepada murid-muridnya, dan tugas murid-muridnya selanjutnya adalah memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, supaya semua orang nggak punya keraguan, supaya semua orang yang bisa dikatakan percaya kalau Yesus sanggup atau Yesus sudah bangkit. Oke, ya. Itu jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya selalu bersuka cita? Ya, antara sukacita dan tertawa itu beda. Ya. Banyak orang yang tertawa-tertawa, ya kan? Makanya ada perkataan jangan banyak ketawa, nanti bisa dibilang orang gila. Ya, kayak ini bukan untuk mengecilkan orang gila, bahwa memang orang gila itu tertawa aja terus. Sukacita itu memiliki perbedaan. Ya, banyak orang yang bisa dikatakan melihat sesuatu yang lucu-lucu bisa tertawa. Namun untuk bersukacita ini, ya kan, itu bisa dikatakan respon hati terhadap sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan. Misalnya, ya, ketika kita sedang mengalami masalah, tahu-taunya Tuhan menolong, nah, kita patut bersuka cita. Bersuka cita itu banyak kok, ya kan? Didapatkan dari mana? Ya kan? Didapatkan dari membaca firman Tuhan dan bersyukur setiap saat. Ya. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur terus, ya kan? Karena rasa syukur yang ada dalam diri kita, ya kan, itu mampu untuk bersukacita setiap saat. Jadi bersyukur dan bersukacita itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang mampu bersyukur, maka orang tersebut akan mampu untuk bersukacita. Ya. Kalau orang terlalu terus-menerus menyalahkan keadaan, tidak mau bersyukur, bagaimana seseorang tersebut bisa bersukacita? Tidak akan bisa. Tapi kalau seseorang tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur, bisa nggak seseorang tersebut tertawa? Bisa. Melihat sesuatu yang lucu, bisa tertawa. Inilah perbedaannya. Maka bersyukur dan bersukacita itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya, orang yang tertawa, ya bisa kok dengan hal-hal yang membuat dia lucu, dia bisa tertawa. Nah, orang yang bersyukur, ya, tidak ditentukan dari luar, tapi dalam dirinya sendiri, karena ada pertolongan Tuhan yang dia rasakan. Makanya dia mampu bersyukur dan bisa bersuka cita. Ke diskotik, ke clubbing segala macam, bisa kok orang tertawa. Kenapa dia bisa tertawa, bisa happy segala macam? Karena ditentukan oleh faktor-faktor luar. Oh, saya sudah suntuk ini, saya sudah stres ini. Udahlah, saya pergi ke clubbing segala macam supaya saya happy, tertawa segala macam. Nah, ini ditentukan oleh faktor luar. Tapi kalau orang tersebut dalam keadaan stres, dia bisa bersyukur, saya yakin percaya, dia juga pun bisa bersuka cita. Walaupun pertolongan Tuhan itu belum nyata dalam kehidupannya. Karena yang dia tahu, ya kan, Tuhan pasti menolong kehidupannya, makanya dia bersyukur dan bersuka cita. Bukan ditentukan dari faktor luar. Tertawa itu dari faktor luar, sedangkan bersyukur dan bersuka cita dari faktor dalam. Dari mana? Daripada Tuhan Yesus, atau mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Yaitu jawaban pertanyaan dari nomor 2 dan jawaban juga dari nomor 2. Mungkin ada lagi dari teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa untuk mengakhiri
ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan di malam hari ini. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan di sepanjang ibadah online, baik dari Instagram ataupun Facebook GBP Susana. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah terlibat dalam melayani Bapak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati bagi saudara-saudari kami mendengarkan secara live Bapak. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak mereka juga Tuhan Yesus yang sedang berusaha. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan peristalan kami pada malam hari ini ke dalam tangan Bapak. Kami akan percaya Tuhan pasti selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, rindu kami kepadamu. Sebelum kita mengakhiri doa kita pada malam hari ini, kita doa Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.